Dia melipat tangan dan melihat keberanian pemuda itu. Dia penasaran apakah dia punya masalah. Dia berpikir bahwa sistem telah memberitahunya bahwa monster itu lemah. Dia tidak perlu takut pada serangan karena kebal terhadap parasit. Dengan beban di punggungnya, dia bisa hidup dan bekerja dengan bahagia di area yang dijaga oleh skuad likuidasi. Saat itu, monster itu mengayunkan tangan dan berteriak. Orang-orang, bahkan saat bertarung, mereka hanya memikirkan cara menarik lawan jenis. Kesadaran rendah, mereka harus mati. Setelah itu, dia mengeluarkan tentakel dan beberapa menuju protagonis dan Aileen. MC bertanya, dia bisa mengendalikan tubuh, kan? Dia seharusnya bisa mengendalikannya. Dia tidak takut pada parasit, tetapi dia bukan petarung yang baik. Dia mengulurkan tangan dan berkata, dia harus ingat bahwa dia tidak bisa menjamin keselamatannya. Lalu jaringnya menempel pada tubuh protagonis dan dia berteriak, maju. Dia berlari ke monster, dan monster itu berkata bahwa dia tidak bisa menghindar. Dengan itu, dia mengarahkan Sandera maju. Bagaimana dia bisa menembus bonekanya? Aileen menarik jaring saat protagonis dekat dengan Sandera dan mengarahkannya ke atas. Dia mendorong Sandera dan terbang maju, tetapi yang kedua muncul di jalannya. Aileen mengulangi tindakan itu, kali ini mengarahkan protagonis ke bawah agar dia terbang di antara kaki Sandera. Saat terbang lebih jauh, dia mendorong tanah dengan tangan dan berlari ke arah monster sambil berteriak, ayo, dia sudah lebih pintar, gadis ini, dia mengendalikannya. Aileen menyadari betapa pintar. Pada saat itu, protagonis berteriak bahwa monster harus mati. Monster menjawab bahwa dia tidak bisa menembus pertahanannya. Pada saat itu, dia mulai menghalangi dirinya dari protagonis dengan tentakelnya. Tetapi protagonis mengaktifkan kemampuan peregangan otot. Tangannya menjadi lebih kuat, dan dia mengaktifkan lendir asam. Dengan semua ini, dia menembus pertahanan monster dan memukulnya. Monster berteriak, dan tubuhnya tertutup asam. Aileen terkejut, apakah dia punya kemampuan tersembunyi? Monster itu mulai terurai oleh asam dan berteriak, ini tidak mungkin, kekuatan ini. Protagonis menjauh dan monster berpikir mereka belum selesai, dia tidak bisa membunuhnya, dia bisa menahan kerusakan. Lalu dia terkejut melihat tubuhnya dan berteriak. Mengapa luka itu ada? Lubang besar di tubuhnya. Saat itu, Aileen meletakkan Sandera di lantai, dan, memegang spora di tangannya berkata, dia harus memaafkannya. Dia sudah berhasil mengeluarkan spora parasitnya. Dia memerasnya dan tertawa, menambahkan bahwa dia suka bagaimana tampilannya. Monster itu mengatupkan giginya, dan dalam sekejap, kepala besar itu bergetar tajam, lalu meledak, mengeluarkan banyak darah. Protagonis dan Aileen bingung melihat ke atas, lalu MC melihat monster, dan menyadari bahwa monster itu mengumpulkan darah. Detik berikutnya, tubuh monster itu mulai menyerap darah, berubah menjadi bentuk lain. Monster itu berteriak keras sambil berdiri, tubuhnya dipenuhi otot yang besar. Setelah itu, monster itu mengklaim bahwa mereka adalah orang pertama yang melihat penampilan ini. Dia berharap mereka tidak mengecewakan. Ia meninju wajah Aileen. Dia terkejut begitu cepat. Di momen berikutnya, dia terbang ke belakang, menghantam dinding di belakangnya. Protagonis berbalik dengan terkejut dan berpikir bahwa kekuatannya jauh lebih tinggi. Dia terkejut melihat tangan monster mendekat. Monster itu menangkap kepalanya dan menghantamkannya ke dinding. Ia menggerakkan tangan monster itu, meninggalkan jejak. Ia melemparnya ke samping. Aileen jatuh dan meludahkan darah. Monster itu berdiri di sampingnya dan berkata bahwa ia baru saja terkena pukulan. Ia berbalik dan melihat protagonis, berkata bahwa itu adalah dia. Ia berpikir, ini jelek. Monster itu menyerang dan MC terbang ke belakang karena pukulan yang sangat kuat. Mengeluarkan darah dari mulutnya. Ia jatuh ke tanah dalam posisi yang tidak wajar. Sistem melaporkan bahaya. Tulangnya patah. Kerusakan fatal terdeteksi. Keterampilan abadi aktif. Bagian tubuh yang rusak mulai pulih. Detik berikutnya, dia membuka mata dan terangkat dari tanah. Dia berteriak akan mati. Kecoa muncul dan bilang jangan gerak. Dia tidak bisa jamin sembuh. Protagonis jatuh dan berpikir harus berpura-pura mati. Dia harus bertahan, dia harus menang. Monster itu menatapnya dan tersenyum sinis. Dia sangat lemah. Detik berikutnya, Aileen memukul belakang kepalanya. Dia mengayunkan kakinya, tetapi monster menangkapnya. Dia bingung, bagaimana ini bisa terjadi? Monster itu memegang kakinya dan menghantamkannya ke tanah. Dia melemparnya ke langit-langit. Monster itu mengambil bagian perangkat yang hancur dan menyadari bahwa mereka mengikatnya. Dia mengangkatnya dan mengayunkannya. Aileen jatuh dan dia berteriak, itu sangat canggung, lalu dia melemparnya lagi ke depan. Aileen meluncur menuruni dinding, kakinya berdarah.
Dan dia berpikir bahwa itu patah. Baiklah, dia masih bisa menggerakkan tangannya. Saat itu MC yang terbaring telungkup mengangkat kepalanya dan melihat monster itu, berpikir, bahkan, wakil kapten tim eliminasi tidak dapat menghancurkannya, tetapi siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Saat itu, Sandera berbicara padanya dan mengulurkan tangannya, meminta dia untuk memberikan ini kepada wakil kapten Aileen. Ini akan membebaskan kekuatannya. Di tangannya ada sebuah kristal. Protagonis melihatnya dan mengulurkan tangannya, mengambil kristal itu dan berpikir, bagaimana dia bisa memberikannya. Saat itu, kecoa yang muncul di dekatnya berteriak. Jika dia menggunakan keterampilan peregangan otot untuk menembusnya, ada peluang untuk berhasil. Menurut perhitungannya, peluang keberhasilan adalah 10%. Protagonis merasa kesal. 10? Dan ini adalah maksimum? Kecoa itu menjawab bahwa dia memiliki 10% peluang untuk bertahan hidup atau jaminan 100% bahwa dia akan mati. Dia harus memilih sendiri. MC, dengan gigi terkatup, berdiri dan berpikir, sial dengan semua ini. Dia menggunakan keterampilan peregangan otot dan berteriak keras, berlari. Monster terkejut, dan kecoa tahu monster bereaksi lebih cepat. Peluang keberhasilan turun menjadi 5%. Protagonis yang terus berlari ke depan, berpikir dia harus bertarung. Dia kemudian melompat dan terbang di atas kepala monster. Kecoa bilang 1%. Protagonis terbang dan berpikir dia berhasil. Monster menangkap kakinya dan bertanya. MC bingung, melihat ke bawah. Kecoa bilang 0. Monster menghantamnya dan menginjak kepalanya. Protagonis berpikir, siapa bilang dia tidak bisa? Ini kesempatan terakhir. Dia melempar kristal dan berteriak, dia harus menangkapnya. Monster menginjaknya dan tersenyum, lemah. Dia melihat masalah. Ada jaring di bawah kakinya dan bertanya, jaring? Perempuan? Aileen memulihkan diri dan berkata, dia memberi kristal sihir dengan risiko hidupnya. Dia sangat tersentuh. Dia tergantung, tubuhnya dibungkus jaring. Dia mengulurkan tangannya dan membungkus jaring di sekitar monster. Dia menarik tangannya dan menjatuhkan monster, lalu menggunakan pedang. Dia menarik monster itu dan berteriak, monster, kamu harus ke neraka. Dia menyerang, tetapi terkejut dan berpikir, apa? Monster itu menangkap pedangnya dan berkata, manusia, meskipun kuat, tetap lemah. Dia menggenggamnya lebih kuat. Pedang itu retak, dan monster itu memecahkannya menjadi 2 bagian. Dia meraih Aileen di leher dan mengangkatnya. Kemudian, dia membuat tiang panjang dari tangannya dan menusuk tubuhnya. Pada saat itu, MC memeluk dirinya sendiri dan berpikir bahwa kali ini pasti sudah berakhir. Monster itu menciptakan tiang dan berteriak, dia harus mati. Namun tiba-tiba, di detik berikutnya, tangannya terpisah dan dia berteriak kebingungan. Berbalik, dia melihat Kapten Valo dari divisi kedua skuad likuidasi terbang maju, memegang Aileen di pelukannya. Monster itu bertanya dengan bingung, siapa mereka? Komandan Haley berjongkok dekat Sandera dan menyentuh dada salah satu dari mereka. Dia melihat bahwa semuanya buruk. Organ dan tulang sudah menjadi pure. Dia harus segera bertindak. Lalu kristal hijau muncul di tangannya. Philo bilang tidak ada monster yang bisa menyakitinya. Coriferion bilang dia mungkin bersenang-senang dengan monster ini. Dia aneh, bisa berbicara. Aileen bilang kepada kapten bahwa monster ini sangat tidak biasa dan meminta agar berhati-hati. Dia tersenyum dan bilang dia tidak lemah, jadi tidak perlu khawatir. Hali marah. Mereka perlu diam, dia butuh keheningan. Dia mulai mengumpulkan energi di sekitar kristal dan menggunakan rune pemulihan. Tunas tumbuh dari tanah dan dalam sekejap menjadi bunga besar, di tengahnya ada Sandera. Lalu, dia melakukan hal yang sama dengan Sandera kedua. Philo membuat Aileen sekarat. Protagonis terkejut saat menemukan dirinya di tengah bunga. Dia berpikir, bunga, dia merasa hangat, seperti di pemandian air panas. Dia berbalik, dan kecoa itu memperingatkannya untuk tidak pingsan. Adrenalin mengalir. Dia menusukkan jarum suntik ke bahu protagonis, dan dia berteriak kesakitan. Haley terkejut, seharusnya tidak sakit. Kecoa itu berkata, dia beruntung. Buka matamu lebih lebar untuk melihat kekuatan tempur terkuat. Cory maju, menunjuk dirinya, memperkenalkan diri dan berkata, karena dia mengerti bahasa manusia, kenapa tidak berbincang? Monster tidak mau bicara dengan makanan. Kemudian Cory melihat ke dinding, terkejut, dari ubin yang tiba-tiba darah mengalir. Monster itu berteriak bahwa dia sudah menyerap semua pendahulunya. Mereka akan mati. Monster berlari cepat ke arah protagonis. Joey berteriak ketakutan. Banyak monster di sekelilingnya. Mereka ada di atas, bawah, kanan, kiri. Valo mengangkat tinjunya, meninggalkan jejak mana. Dia menurunkan tangannya,
menciptakan angin. Darah monster menyebar dan dia berteriak. MC yang duduk di bunga berseru bahwa angin ini adalah penghalang. Para monster melihat pusaran angin dengan darah rekan mereka di dalamnya. Valo bilang kepada Hailey bahwa dia tidak bisa menghentikan monster, tapi harus tahan bau. Komandan bilang dia memaafkan. Protagonis berpikir bahwa kekuatan komandan sangat luar biasa. Monster melihat komandan. Dia akan menghadapinya. Monster menyerap darah dan tertawa. Dia tumbuh dan mengaum. MC berteriak terkejut. Monster ini punya 3 transformasi? Itu tidak adil. Hori melihat monster dan bilang dia cemburu. Monster bisa memperbesar tubuhnya dengan mudah. Kapten harus memanaskan diri lebih lama untuk memperbesar sesuatu. Monster itu cepat mengarahkan tinjunya. Cory menghindar dan merasa itu sayang. Musuh hampir sukses. Monster mendengar dan mengangkat tinjunya sambil mengaum. Dia cepat menyerang, tetapi Kapten melompat. Monster menyerang lagi, tetapi Cory menghalanginya. Dia cepat mengulurkan tangan. Kapten melompat. Monster mencatat bahwa Cory bersembunyi seperti serangga. Tiba-tiba, Kapten melihat darah mengalir. Tentakel darah membelit tubuh Cory, dan monster itu berteriak bahwa Kapten sudah selesai. Cory dengan percaya diri mengeluarkan pedang dan menyerang. Dia mendarat dengan wajah menakutkan, dikelilingi potongan monster. Musuh bingung, apa yang terjadi? Cory tiba-tiba memukul wajahnya dengan jarinya. Monster itu meledak menjadi banyak bagian. Monster kedua terbang dekat darah rekannya. Cory dengan tenang melambaikan tangan dan menangkap monster dalam botol sambil tertawa. Dia mengangkat tangan dan berseru bahwa monster tertangkap. Dia yang pertama menangkap monster berbicara. Dia bisa menamainya? Hailey berteriak. Permainan apa ini? Kapten lebih baik memikirkan cara untuk menjelaskan kepada Dewan bahwa tugas baru lembaga penelitian telah hancur. Teman-teman memanggil Cory bodoh. Joey terkejut melihat kekuatan mereka dan asisten menjelaskan. Apakah protagonis melihat perbedaannya? Asisten menambahkan bahwa MC bisa pingsan. Setelah beberapa saat, Joey bertanya, di mana dia? Protagonis tiba-tiba melihat ke atas dan berteriak, mengapa dia di bak mandi? Tiba-tiba dia melihat sesuatu. Ada siluet wanita di balik tirai. MC merasa malu dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Aileen muncul dari balik tirai dan bertanya, apakah dia sudah bangun? Hasil tes genetik belum datang, jadi dia harus terkurung lagi semalam. Namun, karena penjara sudah hancur, dia tidak punya pilihan selain mengurung protagonis di rumahnya. Joey sangat malu. Apakah perlu terkurung bersama dalam keadaan basah dan telanjang? Aileen menyilangkan tangan dan berkata bahwa dia tidak pemalu juga. Mereka hanya bisa mandi. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Dia memperkenalkan diri dan berterima kasih sebagai wakil kapten unit pertama skuad eliminasi atas bantuannya. Aileen bertanya siapa namanya. Zoe yang wajahnya memerah, meminta waktu untuk berpikir. Aileen meminta pria itu untuk bergerak. Dia menoleh ke samping dengan malu. Wakil kapten menunjuknya dan meminta dia untuk berbalik dan duduk di sampingnya agar bisa melihat lukanya. MC berbalik dan Aileen menyentuh punggungnya. Dia tersenyum dan berpikir bahwa dia tidak takut. Jadi, Zoe hanya... Aileen tiba-tiba bertanya bagaimana itu mungkin. Luka-lukanya sudah sembuh. Tidak ada bekas luka. Dia menepuk punggungnya dan berkata bahwa MC memiliki potensi. Asisten berteriak bahwa denyut nadinya 120. Hormon pria banyak dilepaskan dan darah terfokus di bagian bawah. Joey siap untuk mode pemuliaan? Protagonis dengan marah menolak dan berteriak bahwa itu tidak perlu. Aileen menunjuk dirinya dan meminta dia melihat luka di dadanya. Dia melihat bahwa monster itu sangat kejam. Meskipun dirawat, masih ada bekas luka. MC bisa melihat sendiri jika dia tidak percaya. Joey merasa malu melihatnya. Tiba-tiba, asisten muncul dan mengumumkan mode pemuliaan aktif. Hitung mundur dimulai. Protagonis tiba-tiba bangkit dari bak mandi dan cepat meninggalkan ruangan, berteriak bahwa dia terburu-buru. Aileen bisa mencuci sendiri. Aileen bingung tetap duduk di bak. Pada saat yang sama, MC bersandar di pintu dan bernapas berat. Joey berteriak bahwa jika dia tinggal di sana 1 detik lagi, reputasinya akan hancur. Gangguan sistem apa ini? Pembawa acara TV melaporkan bahwa fluktuasi kuat terdeteksi di sekitar kota Haicheng. Dalam jarak 50 km, anggota pasukan keamanan publik non-pemerintah diserang. Dia terkejut melihat TV dan bilang pernah tinggal di sana. Jadi mereka semua mati?
Pembawa acara menambahkan bahwa insiden itu terjadi tiba-tiba. Saat tim likuidasi datang, tidak ada yang selamat. MC terkejut dan bilang jika dia tidak pergi, dia juga akan dibunuh monster. Pembawa acara mengingatkan kembali kepada penonton bahwa jurang adalah pintu menuju dunia lain. Jika ada yang memiliki petunjuk, segera hubungi pihak berwenang. Tiba-tiba, asisten datang dan meminta Joey berhenti berpikir. Dia tahu bahwa mereka tidak banyak di dunia. Asisten meminta izin untuk berbagi berita baik. Teman protagonis, pelindung besi kerajaan, yang diinjak MC telah sembuh. Joey terkejut melihat jendela sistem. Asisten mengangkat jari dan bilang mulai sekarang, Fatty akan abadi. Tak peduli berapa kali dia kalah. Dan selama protagonis bisa pulih setiap kali, MC merasa itu terdengar keren. Tapi bagaimana mungkin kecoa kecil ini, meskipun dia bisa? Asisten menyilangkan lengan dan menjawab bahwa Iron Defender bisa berevolusi. Sekarang, dia bisa berbagi visinya dengan Zoe. Protagonis mengklik jendela sistem untuk memanggil kecoa. Fatty muncul dan berteriak gembira bahwa dia merindukan saudaranya. MC memandangnya dengan kagum, dan Iron Defender menyadari bahwa Joey tidak setampan orang. Asisten bilang protagonis cukup perintahkan dia terbang, lalu MC tutup mata agar Joey bisa menyingkronkan penglihatan dengan Fatty. Fatty terbang cepat melalui celah pintu. Dia menggantung di atas Aileen di bak mandi. Protagonis marah dan bertanya di mana asisten, lalu memerintahkannya keluar. Iron Defender menoleh dan bilang dia merasa MC ingin tahu apa yang terjadi. Aileen tiba-tiba mengangkat tangan dan mengarahkan aliran mana, mengikat Fatty. Mana mulai menghilang dan Fatty mulai mencair. Joey ketakutan dan melemparkan kepalanya ke belakang. Darah mengalir dari hidungnya. Asisten bilang dia lupa menyebutkan perasaannya. Ketika Iron Defender mati, protagonis juga akan merasa buruk. Pada hari kedua di luar, dokumen hasil tes jatuh di meja. Aileen berkata bahwa hasil tes MC sudah datang. Semuanya baik. Joey melihat dokumen dan Aileen tersenyum, menyatakan protagonis bebas. MC meletakkan dokumen di meja. Tiba-tiba, dia ingin bergabung dengan skuad eliminasi. Aileen mengernyit dan menjawab bahwa tingkat kematian mereka tinggi. Joey bertanya, "Tidakkah tingkat kematian orang biasa juga tinggi?" Dia terbangun. Protagonis bertarung bersamanya dan hasil tesnya bersih. MC bertanya apakah dia bisa bergabung. Aileen menjelaskan bahwa seleksi skuad eliminasi yang diadakan setiap 4 tahun akan berlangsung dalam seminggu. Meskipun levelnya baik, tetapi kabarnya kompetisi tahun ini sangat sulit. Joey bertanya, mungkin wakil kapten bisa memikirkan sesuatu? Dia tidak berpikir bahwa dia orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak akan membalas budi. Aileen menunduk dan berdiri dari kursinya. Dia tersenyum dan mengaku mengagumi semangatnya. Wakil kapten akan memberinya pelatihan khusus. Cory berdiri di dekat dinding mengawasinya. Zhang bertanya mengapa komandan memintanya untuk memalsukan hasil tes. Menurut tes genetik, MC tidak sepenuhnya manusia. Cory berseru percaya diri, biarkan peluru terbang ke udara lagi untuk sesaat. Setelah beberapa waktu, di pangkalan pelatihan dekat pintu masuk jurang, Joey berteriak ketakutan. Apa maksudnya? Apa? Pelatihan khusus Aileen adalah mengirimnya ke jurang? Protagonis bertanya, lelucon. Jurang penuh dengan monster, dan mereka sangat berbeda dalam kekuatan dibandingkan dengan yang muncul di luar. Mereka bilang, mengirim tentara ke sana berisiko tinggi. Bagaimana dia bisa kuat di jurang? Dia memiliki 4 rekan, Justin, Yao, Sukai, dan Song Tao. Aileen menjelaskan bahwa selama bencana, setiap abyss terhubung ke dunia lain, tergantung pada seberapa hancur dunia itu. Ada 6 level bahaya dari I hingga S. Bahaya yang lebih tinggi berarti monster lebih kuat. Dan tempatnya lebih besar. Dia menunjuk portal. Dan bilang mereka bisa ke abyss yang sudah dijelajahi tim eliminasi lewat portal. Aileen menekan panel kontrol. Dia menambahkan bahwa tugas tim eliminasi adalah menjelajahi abyss dan menghancurkan monster di dalamnya untuk menunda invasi dunia lain. Membunuh monster di abyss membuat senjata mereka, kristal sihir, meningkat. Aileen menekan panel kontrol dan menyilangkan tangan, mengatakan portal terbuka. Justin pernah ke abyss sebelumnya, jadi dia memimpin tim. Dia berteriak bahwa dia akan patuh. Setelah berlatih di abyss tim likuidasi selama beberapa waktu, di hutan sepi dengan tingkat bahaya I, tim berdiri di antara pohon-pohon besar.